Mata Valerie terpejam, bibir bawah digigit kencang untuk menjaga desahan tidak lolos dari sana. Sangat sulit dirinya menahan agar tetap bisa waras oleh godaan laki-laki yang masih memainkan lehernya. Jangan seperti itu, kakek bisa melihat kita. Dan bertepatan, dia mengingat wajah kakek Paul. Valerie menarik Jupiter menjauh dari lehernya. "Iya, aku sudah melihatnya. Kalian sangat romantis dan juga menjijikan." Suara kakek Paul memasuki ruangan makan itu, yang membuat Valerie melepaskan diri dari pelukan Peter. Matanya membola melihat kakek Paul sudah berdiri di ambang pintu dengan tongkat yang selalu dia bawa di tangan kiri. Didapati dengan keadaan seperti itu sangat memalukan tentu saja. Wajah Valerie memerah dan tangannya gemetar menyingkirkan Jupiter yang masih berusaha menggapai pinggangnya. Dia berusaha terlihat nyaman, tapi getaran tangannya membuktikan Valerie tidak merasa baik. Kakek, Anda ingin sarapan?" Meski Valerie sangat gugup oleh kedatangan kakek Paul, masih berusaha dia memberikan sapaan yang sopan. Namun, kakek Paul hanya mendengus, lantas meninggalkan ruang makan sembari bergumam merendahkan. "Menjijikan." Valerie mendesah, menunduk menatap sarapan di atas meja. Dia sudah bangun pagi-pagi sekali, melupakan tubuhnya yang remuk redam oleh perbuatan Jupiter tadi malam. Tetapi hancur hanya karena hal konyol yang seharusnya bisa dihindarkan. "Kau merusak semuanya, Peter." Gadis itu menjatuhkan diri di atas kursi. Bagaimana Jupiter akan mengelak? Valerie sedang berusaha menunjukkan pada kakeknya bahwa gadis itu sangat berbeda dengan Megan. Tetapi karena ulahnya yang tidak bisa mengontrol diri, semua menjadi rusak. "Maafkan aku." "Sudahlah, aku akan memanggil Rainer untuk sarapan." Lantas dia naik ke kamar Rainer. Selama menikmati sarapan mereka, tidak ada satu orang pun yang berbicara di sana. Rainer seakan tahu jika di rumah ini sedang ada pergumulan yang hebat, sehingga anak itu hanya menjaga suaranya. Ketika berjalan menuju keluar pun, mereka bertiga tidak bercanda seperti biasanya. Kakek Paul yang duduk di ruangan tengah pun tampaknya acuh. Rainer mendekati kakek buyutnya meminta izin. "Kakek, aku akan ke sekolah. Ketika aku pulang nanti kita bermain ya. Kau pernah berjanji akan mengajarkanku bermain catur," katanya. Ekspresi Rainer yang tadi hanya diam pun berubah ceria di depan kakek buyutnya. Jika aku tidak lelah." Kakek Paul sangat acuh, seperti bukan dirinya yang kemarin. Tidak ada senyum yang tersungging di bibir tua yang sedang mengeriput itu. Sungguh, melihat ini membuat Valerie merasa dirinya sudah merusak kebahagiaan kakek dan cucu buyutnya itu. "Kakek, apa mungkin kau ingin ikut ke kantor? Aku memiliki banyak hal yang ingin kutunjukkan kepadamu." Kini Jupiter yang menawarkan. Jika kakek Paul dan Valerie berada di rumah tanpa dirinya, Jupiter yakin kakeknya itu akan terus berkata kasar pada Valerie. Mungkin secara terang-terangan juga akan membuat Valerie menderita. Sebab itu dia mencoba membujuk kakek Paul. "Benarkah? Sejak kapan kau suka menunjukkan hasil kerjamu padaku? Yang aku ingat, kau pernah berkata agar aku duduk diam menunggu hasilmu saja. Bukankah begitu?" Kakek tua itu bisa menangkap isi kepala Jupiter. "Atau mungkin kau takut aku akan membuat perempuan itu menderita?" Lagi, Valerie yang kena sindirannya. Gadis itu menunduk, tidak ingin memperumit suasana. Dia ingatkan Peter agar tidak terlalu perlu membalas ucapan kakeknya dengan menarik ujung kemeja Jupiter. Dia menarik napas panjang, dengan terpaksa Jupiter mengikuti keinginan Valerie. "Baiklah, jika begitu kami akan berangkat sekarang." Di perjalanan menuju sekolah, Rainer sudah kembali mengoceh pada ibunya. Ini sangat lucu. Jika diingat-ingat, anak itu tadinya hanya diam di depan kakek buyutnya. Jupiter tersenyum melihat putranya bisa menjaga sikap di depan kakek Paul, agar tidak membuat orang tua itu semakin muak. Tapi ketika Jupiter hanya tinggal berdua dengan supirnya, senyuman laki-laki itu menjadi kembali ke garis datar. Di pikiran Rainer, Valerie adalah ibunya. Tapi di sisi lain ingin Jupiter tunjukkan pada semua orang bahwa gadis yang ada di rumahnya bukanlah Megan, wanita iblis yang sudah banyak merusak keluarga itu.
Entah bagaimana caranya nanti Jupiter menyelesaikan masalah yang sudah sangat berbelit ini. Adakah Rainer akan mengerti? Bisakah anak itu menerima Valerie suatu saat nanti? Ketika dia tahu gadis itu bukan ibu kandung yang dia rindukan, sungguh membuat Jupiter bimbang akan mengambil tindakan. Urusan Rainer biarlah belakangan. Sekarang yang lebih Jupiter pikirkan adalah keselamatan Valerie dari tangan kakek Paul yang masih menyimpan sangat banyak dendam pada Megan. Cari tahu di mana Megan tinggal. Aku dengar dia sudah ada di kota ini. Baik, Tuan. Supir pribadi yang menjadi orang kepercayaan Jupiter. Hanya dialah yang tahu tentang Valerie dan Megan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa dia berikan kepercayaan untuk menemukan perempuan itu. Sementara di sekolah, ketika anak-anak sedang melaksanakan wajib belajarnya di dalam kelas, Valerie mendapat panggilan dari seorang petugas kebersihan sekolah. Dia mengerutkan kening mendengar perkataan orang itu. Maaf, Anda bilang seorang laki-laki mencari saya. Orang itu mengangguk mengiyakan. Lantas Valerie kembali bertanya, apakah mungkin suami saya? Dia harus mengakui Jupiter adalah suaminya di depan setiap orang. Sepertinya bukan, tetapi dia berkata ingin bertemu dengan ibunya Rainer, dan katanya lagi beliau adalah bagian dari keluarga Emmanuel. Sangat mengejutkan, dia bukan Jupiter, tetapi juga bagian dari keluarga Emmanuel. Siapa orang itu? Tidak mungkin Jenny, betul? Adik kandung Jupiter itu bahkan belum kembali dari luar negeri. Baiklah, di mana orang itu menunggu saya? Dia ada di gedung belakang sana, Nyonya. Silahkan Anda menemuinya di sana. Sedikit bingung, untuk apa seseorang meminta Valerie menemuinya di gedung belakang. Padahal bisa saja orang itu langsung ke depan kelas Rainer, di mana Valerie selalu duduk menunggu putranya. Tapi atas rasa penasaran yang besar, Valerie dengan bimbang namun tetap datang ke tempat yang dikatakan. Permisi, Anda mencari saya? Seorang pria sedang membelakanginya. Dari setelan jas yang dia kenakan, terlihat mewah, menandakan dia bukan orang biasa. Dan bentuk tubuhnya yang masih gagah pun menunjukkan laki-laki itu bukanlah kakek Paul. Halo Valerie. Dia memutar badan dan tersenyum pada Valerie. Sammy? Astaga, lelaki itu sangat berbeda dengan penampilannya. Rambutnya dipotong rapi, model pakaiannya tidak seperti Sammy yang biasa terlihat di rumah. Dan senyumnya yang tampak lembut itu justru menjijikkan di mata Valerie. Ada apa kau kesini? Dan bisa kau menjaga mulutmu itu? Aku Megan, istri dari Jupiter Emmanuel, kakek kandung dari Jenny, istrimu sendiri. Apakah kau lupa dengan itu? Kenapa kau menggangguku bahkan ketika di sekolah? Valerie sangat kesal oleh laki-laki itu. Tidak lantas marah, Sammy masih tersenyum mendekati Valerie. Semakin dekat, dia berjalan semakin muak Valerie melihatnya. Dan tidak dipungkiri oleh sang gadis bahwa dia juga kesal oleh keberanian Sammy terus menunjukkan senyuman itu. Menawarkan kembali perkataanku tempo hari? Tawaran tempo hari, astaga. Apakah menurutnya Valerie akan setuju menjadi lacurnya? Kau bukan Megan, jadi jangan mencari alasan lagi. Aku bukan orang bodoh yang bisa kau tipu, seperti semua orang di rumah itu. Tangannya menyentuh rambut Valerie dan memainkannya sejenak. Valerie, jika aku mengungkap rahasiamu di depan kakek tua itu, menurutmu apa yang akan terjadi? Kau pikir aku peduli? Valerie berusaha terlihat tenang dan baik-baik saja. Tentu saja kau harus peduli, sebab kau tidak mungkin mau menjadi pengganti Megan mendapatkan serangan dari kakek Paul. Lagi, Sammy tersenyum semakin lebar. Dan jika aku mengungkapkan tentangmu, yakinlah tidak akan ada tempat bagimu bisa berada di rumah itu. Bahkan Rainer akan sangat jijik dan membencimu. Kau tahu, kakek Paul juga tentu akan sangat marah ditipu oleh bajingan kecil seperti dirimu. Demi Tuhan, Valerie sangat takut dia akan menjadi pelampiasan kemarahan kakek Paul.
Sedangkan Jupiter sendiri, apa yang bisa dilakukannya? Meski Jupiter berkata mencintai Valerie sangat banyak, tentu tidak mudah baginya untuk membuat keputusan. Gadis itu menjadi gugup membayangkan jika Semi lebih dulu melaporkan tentangnya sebelum Jupiter mendapatkan solusi untuk masalah mereka. Bagaimana? Kau mau menerima tawaranku? Semi menarik ujung rambut Valerie dan membawanya ke dekat hidung, menghirup aroma rambut gadis itu. Aku berjanji akan menjaga rahasiamu jika kau mau berbagi kenikmatan denganku. Licik, dia terus menginginkan tubuh Valerie. Apa yang aku dapatkan jika menerima tawaranmu? Kini Valerie memberanikan diri bertanya, lantas membuat tawa Semi lepas dari bibirnya. Jangan tertawa, katakan, jaminan apa yang kau punya untuk membuat aku yakin bahwa aku dan kau akan menjaga rahasia ini? Selain kenikmatan, kenyamanan, dan rahasiamu yang terjaga aman, kau masih menginginkan yang lain? Kau tamak juga ya? Semi tergelak. Baiklah, aku juga akan memberitahumu rahasia aku sebagai tanda kesepakatan kita. Jika aku ingkar, bukankah kau juga bisa melemparku? Kali ini, Semi memberanikan diri meletakkan tangannya di pinggang sang gadis dan membawanya lebih dekat. Lelaki itu sangat berani. Dia seperti tidak peduli jika sampai Jupiter mengetahui perbuatannya. Valerie sangat kesal, marah, sehingga dadanya bergemuruh di dalam sana. Bayangkan saja, sekarang tubuhnya hampir menempel di dada laki-laki menjijikan itu. Gemas, Valerie menepis tangan Semi hingga terlepas dari pinggangnya. Jangan menyentuhku, brengsek. Kau tidak suka? Tapi kau bahkan memberikan tubuhmu ini untuk Jupiter? Aku sangat iri. Bajingan ini sangat memuakan. Karena dia suamiku. Valerie masih berusaha membuat dirinya tidak terpengaruh, meski Semi sudah tahu siapa dirinya. Bagi Valerie, Semi hanya sampah yang mencoba memperalat dirinya. Jangan lupakan dia baru saja memancing Valerie untuk berbagi rahasia, yang artinya pastilah kedudukan laki-laki ini tidak aman di rumah Jupiter. Dengan membuatnya terjerat, Semi akan memiliki kesempatan untuk memperalat Valerie sampai ke depan nanti. Sangat licik dan tidak bisa dibiarkan. Benarkah? Lantas orang yang kau temui di kafe itu, apakah aku harus menyebutnya Megan atau Valerie? Aku sangat penasaran bagaimana jadinya ada dua Megan bertemu di satu meja. Tertawa lebar, Semi lanjut berkata, aku mengenal Megan lebih dari Jupiter. Kau terlalu bodoh jika ingin membohongiku, Valerie. Sial, tampaknya Semi benar-benar tahu banyak tentang Valerie. Sebab itu dia terus mengganggu gadis ini. Dan jujur, Valerie merasa kakinya gemetar mendengar Semi secara terang-terangan membahas tentang kafe. Benarkah dia melihat Valerie ketika bertemu dengan Megan? Ayolah, jangan terus membohongiku, Valerie. Aku bukan orang bodoh, dan jangan kau merasa aman meski Jupiter berada di pihakmu. Dia terkekeh. Kau tahu, Jupiter hanya sedang terlena oleh tubuhmu. Ketika nanti semua orang tahu siapa kau, yakinlah dia tidak akan pernah peduli. Demi Tuhan, sepertinya hanya Valerie lah yang terlalu polos di sini. Semua orang sangat cepat mengetahui rahasianya. Bahkan Semi pun tahu jika dia bersekongkol dengan Jupiter. Laki-laki ini bukan orang yang bisa diacuhkan. Dia lebih menyeramkan dibanding dengan Patricia. Dan yang lebih membuat Valerie khawatir, tampaknya Semi dan Megan masih bekerja sama seperti yang dikatakan laki-laki itu tempo lalu. Namun, meski Valerie sudah terpojok, tidak membuatnya menjadi ketakutan di depan Semi. Semua orang tahu Valerie tidak pernah datang sendiri ke rumah itu, membuat cerita bohong bahwa dirinya adalah Megan. Peterlah yang salah tangkap. Jangan lupakan itu. Kenapa harus takut akan ancaman? Aku tidak peduli apa yang kau tahu tentangku. Matanya tajam menunjukkan betapa yakin Valerie mengatakannya. Tapi, di dalam dadanya tetap saja Valerie tidak tenang. Valerie mundur was-was jika Semi akan lebih berani menyentuhnya lagi. Valerie, aku tahu kau berbohong demi terlihat kuat di depanku. Semi memainkan sebelah alisnya. Aku beri kau waktu untuk berpikir.
dan temui aku setelah mendapatkan jawabannya, oke? Aku memberimu waktu 1 minggu. Dia tertawa sembari meninggalkan tempat itu.